Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Reski Lestari, Prodi Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembelahan sel pada prokariotik dan eukariotik. Jadi pertama perlu kita ketahui bahwa pembelahan sel juga merupakan sebuah proses di mana sel induk membelah atau membagi dirinya menjadi dua atau lebih sel anak. Pembelahan sel juga merupakan bagian dari dalam tubuh kita bertumbuh karena sel-sel di dalam tubuh kita secara tidak langsung membelah diri. Oke, kita akan membahas pembelahan sel pada prokariotik. Jadi pembelahan sel pada prokariotik ini dengan pembelahan biner, yang artinya pembelahan ini juga berlangsung secara sederhana atau spontan. Dengan proses pembelahan ini juga dikenal dengan proses pembelahan amitosis, yang dimana itu amitosis ini artinya pembelahan yang tidak melibatkan kromosom dalam pembelahan ini. Pembelahan biner dapat ditemukan pada sel, bakteri, dan pertumbuhan pada sel. Serta pada pembelahan biner, kromosom juga diduplikasikan dan akan menempel pada membran plasma. Kemudian akan terjadi pertumbuhan di antara dua tempat pelekatan kromosom tersebut. Jadi untuk melakukan pemisahan inti, di mana ada yang disebut dengan sitokinesis, yang dimana sitokinesis ini serta pembentukannya di dinding sel, kemudian terbentuklah sehingga dua sel anak terbentuk seperti itu. Oke, kita melangkah pada pembelahan sel pada eukariotik, di mana pembelahan sel pada eukariotik ini terbagi juga menjadi dua tahap, yang pertama itu ada mitosis, yang kedua itu ada yang namanya meiosis. Jadi kita akan membahas pada pembelahan sel pada eukariotik, yaitu mitosis terlebih dahulu. Jadi pembelahan mitosis dapat diartikan sebuah pembelahan yang menghasilkan sel yang dapat membelah lagi, serta pembelahan ini bertahap dan terjadi pada sel tubuh atau biasa disebut dengan somatis, dengan tujuan pertumbuhan, pertambahan sel dan regenerasi sel pada sel-sel marismatik. Juga pembelahan mitosis yang biasa terjadi pada hewan, yang berguna untuk pembelahan mitosis, yang berguna untuk pertumbuhan pembelahan. Mitosis menghasilkan dua sel anak yang seperti saya katakan sebelumnya, menghasilkan dua sel anak yang identik dengan induknya. Jadi dalam tahap ini juga di mana sel haploid akan menghasilkan dua sel haploid dan sel diploid yang akan menghasilkan dua sel diploid. Dan dalam tahap ini ada yang disebut juga dengan karyokinesis, yang dimana karyokinesis ini merupakan pembelahan mitosis yang berlangsung dalam satu promat. Ada yang dikatakan itu satu promat, dan sebelumnya ada tahap tahap promat itu ada dikatakan dengan tahap interfase. Jadi kita perlu ketahui bahwa promat merupakan proses pembelahan yang terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Oke, jadi yang pertama pada tahap ini kita akan menjelaskan tentang interfase. Jadi tahap ini sel tidak membelah atau nukleus terdiri dari RNA ribosom dan merupakan tempat sintesis protein serta materi yang berwarna gelap dikenal dengan sebutan kromatin atau bentuk benang-benang kromosom, sehingga bentuk kromosom tidak dapat dilihat secara jelas. Serta pada salah satu juga ujung sel terdapat dua pasang protein yang disebut dengan centrioles. Tetapi pada tumbuhan centriole tidak muncul seperti itu. Yang kedua, pada tahap ini ada juga disebut dengan tahap profase.
di mana tahap ini sentriol bergerak ke ujung sel yang berlawanan dan disebut sebagai kutub. Sebagai kutub, jadi sentriol mempunyai dua sentriol dan akan dikelilingi oleh atau yang biasa disebut dengan strands atau helai yang menyala-nyala yang disebut sebagai aster. Selain itu, kromosom membentuk menjadi silinder, membentuk menjadi silinder dan menduplikat menjadi dua kromatik. Serta setiap kromatik mengandung DNA dan protein serta melekat berpasang-pasangan pada sentromer. Pada tahap ketiga, di sini ada disebut dengan metafase. Jadi dalam tahap metafase ini kromosom mulai berpindah menjadi satu garis yang disebut the equator. The equator. Selain itu muncullah benang-benang yang disebut dengan spindle dan melekat pada sentromer setiap kromosom. Spindle ini menghubungkan kromosom kedua kutub sentriol yang berlawanan. Tahap keempat ada yang disebut dengan anafase. Jadi pada tahap anafase ini di mana kromatik pada tahap ini berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berbeda. Penarikan terjadi karena adanya pemendekan benang-benang spindle. Jadi kromatik pada fase ini tidak disebut lagi sebagai kromatik, tetapi disebut sebagai kromosom tunggal, seperti itu. Jadi pada tahap kelima di sini ada yang disebut dengan tahap telofase. Jadi pada tahap tahap telofase ini di mana kromosom juga mulai mengatur membentuk nukleus yang terpisah dan dikelilingi oleh membran nukleus. Di mana pembelahan alur mulai menyempit dan lama-kelamaan membelahlah pada sel. Berbeda dengan pada tumbuhan, karena pembelahan pada tumbuhan terjadi pada sel, ada yang disebut dengan sel plat daripada burrow, yang dimana pembelahan sitoplasma ini pada tumbuhan ini biasa disebut dengan sitokinesis. Jadi tahap selanjutnya itu dimana setelah pembelahan tadi, jadi sel akan kembali ke fase interfase dan sentriol menjadi empat, yaitu atau dua di setiap sel, seperti itu. Serta adanya aster hilang pada sel. Jadi kromosom akan berubah kembali menjadi benang-benang. Jadi pada tahap ini beberapa jenis kromosom yang mengalami pembelahan merupakan kromosom parental dan maternal. Oke, jadi kita masuk ke tahap kedua pada pembelahan sel pada eukariotik. Jadi tahap kedua ini yang seperti saya katakan tadi ada disebut dengan tahap meiosis. Dalam tahap ini pembelahan meiosis bisa dikatakan juga pembelahan yang menghasilkan gamet. Jadi gamet ini tidak dapat membelah lagi sampai tahap pembuatan atau fertilisasi. Jadi pembelahan ini terjadi pada pembentukan sel kelamin pada kelenjar kelamin pada hewan dan tumbuhan. Dan pada tahap ini berbeda dengan proses mitosis seperti tadi yang sebelumnya. Jadi pembelahan ini juga menghasilkan 4 sel yang tidak identik dengan induknya, tidak seperti prokariotik tadi yang identik dengan induknya. Jadi akibat pengurangan kromosom ini terjadi karena pembelah ini juga dikenal dengan ada namanya pembelah reduksi, di mana pembelah reduksi ini memiliki proses promat 1 dan promat 2. Proses pembelahannya ini kurang lebih sama kecuali pada proses propase 1. Pada setiap propase 1 terdiri dari ada dikatakan dengan
leptoten, sigoten, pakiten, dan diploten diakinesis. Oke, kita mulai pada tahap pertama, yaitu leptoten. Jadi leptoten ini juga merupakan tahap di mana benang-benang kromatin berubah menjadi kromosom. Hal ini dilakukan dengan cara memadatkan diri. Yang kedua itu tahap sigoten atau sigonema. Tahap ini kromatik homolog saling berpasang-pasangan atau bersinapsis membentuk ada yang dikatakan untuk membentuk bivalen. Jadi sentrosom terbelah juga itu menjadi dua, setelah itu menjadi sentriol dan bergerak ke kutub berlawanan. Yang ketiga itu pakiten. Pakiten, pada tahap pakiten ini di mana kromosom ini kemudian berduplikat menjadi 4 pada tahap ini dan disebut dengan tetrat, atau yang bahasa itu kromosom homolog yang mengganda sehingga ada 4 kromatik yang berpasangan seperti itu. Pada tahap ini juga sering terjadi rekombinasi gen melalui proses perpindahan silang. Tahap keempat itu ada dikatakan dengan diploten. Jadi pada tahap diploten ini kromosom homolog mulai yang tadinya bivalen terpisah sehingga bisa terjadi perpindahan silang, akan terdapat klasma pada setiap tanda. Yang kelima yaitu diakinesis. Jadi pada tahap kelima ini atau yang terakhir, pada fase diakinesis ini di mana nukleus atau membran inti akan hilang dan sentriol bergerak ke masing-masing kutub serta membentuk benang-benang spindle. Setelah kelima tahap ini, proses pembelahan akan berlanjut ke metafase, di mana anafase, telofase, kemudian mengulang sekali lagi tanpa melewati profase yang di atas, seperti profase biasa dan sering terjadi di mitosis seperti itu. Pada kesempatan kali ini mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi pembelahan sel prokariotik dan eukariotik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.